Balik lagi di Posma Season 2. Setelah 1 tahun lebih Posmanya berhenti karena kesibukan dari tim. Kita kembali dengan nuansa yang baru, dengan studio yang lebih prepare yang sudah disiapkan oleh tim dari sekretariat. Di season 2 pertama ini kita akan mengundang beberapa teman mahasiswa dan alumni. Ada satu alumni, udah jadi alumni yang kebetulan ikut kegiatan summer semester Thailand tahun 2023. Yang pertama ini ada sebelah kanan saya. Siapa? Halo, aku alumni, enggak ya? Nama saya Yulina Dwi Gita Lestiana, alumni Universitas Buana Perjuangan, Prodi Psikologi. Kemudian depan saya. Halo, aku Tiara Maharani Angelin dari Fakultas Farmasi. Satu lagi. Halo, nama aku Syahna Arzia dari Prodi Psikologi. Nah, sebenarnya itu ada 7 orang. Dari angkatan pertama itu ada siapa ya? Saya juga lupa. Ada yang satu-satunya cowok itu cuma satu, Gilang. Kemudian ada Nasma, ada Bella, ada satu lagi, Naila si bontot. Ya. Ya, si bontot yang paling kecil, angkatan paling muda waktu itu ikut. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sharing pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang angkatan pertama berangkat ke sana. Apa saja sih sebenarnya yang mereka dapatkan selama kegiatan summer semester kurang lebih 1 bulan, yang memang inisiasi dari bagian kerjasama UBP Karawang dengan Universitas Raja Manggala di Thailand. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Pertanyaan pertama. Oke. Udah pertanyaan pertama itu udah mulai masuk nih. Jadi mau siapa dulu nih yang jawab pertanyaannya itu? Informasi yang kalian dapat pertama itu dari siapa? Siapa yang mau jawab? Alumni, boleh dah, boleh. Ya boleh. Nah. Waktu itu aku lihat kebetulan saya nge-save nomor WA Bapak karena waktu itu semester awal saya itu jadi penanggung jawab mata kuliah Bapak. Oh iya, oke. Terus saya lihat status WA Bapak saya, Bapak. Terus ada poster MBKM itu. Akhirnya coba bilang ke orang tua, terus saya juga ngasih tahu ke Gita. Dapatnya dari Syahna dulu gitu. Sebelum dihubungi sama Bapak. Iya, terus ya udah kita bilang ke orang tua masing-masing, terus dihubungin sama dekan. Ya, kan sebelumnya di posternya emang nggak ada untuk semester 7 nggak ada. Terus Syahna katanya konfirmasi sama beberapa dosen, terus Bu dosen siapa sih yang manggil pas itu awalnya? Koor sama dekan waktu itu. Jadi kita disidang dulu. Jadi kita berdua dulu Pak, sebelum diumumkan kepada teman-teman. Jadi sebelum teman-teman tahu, mungkin udah tahu kalau misalkan angkatan yang bawah tuh udah pada tahu. Cuman kalau angkatan yang kita ini kayaknya belum pada tahu karena memang tidak ada untuk semester 7. Jadi setelah kita disidang berdua, akhirnya kayak ya sudah setuju dan disebarkan ke teman-teman yang lain. Soalnya ini kesempatan yang bagus banget ya untuk angkatan kita juga termasuk gitu. Kalau untuk Tiara farmasi kan karena saya farmasi sendiri ya. Iya. Itu dong. Dari 7 orang 6 itu psikologi, yang satu farmasi. Saya sendiri itu dari farmasi itu. Go farmasi. Salam untuk anak-anak farmasi. Nah, jadi pertama tuh karena ada info, jadi pihak dekanat dan TU tuh nge-share ke grup orang tua. Terus kebetulan orang tua saya ini coba ikutan dulu, tapi ditanya-tanya dulu, oh ya udah gitu. Terus kita ngehubungin ke Bu Dekan, ternyata kata Bu Dekan, oh boleh Tiara berangkat aja kalau gitu. Oh ya udah, ternyata di farmasi cuma saya doang yang daftar. Jadi nggak apa-apa lah, maksudnya kesempatan bagus dan kita cek ombak kayaknya buat untuk fakultas farmasi. Waktu itu kalau nggak salah itu kan hasil kegiatan itu kan akan dikonversi jadi 10 SKS ya. Secara akademik itu bagian dari program, kita mendukung program pemerintah. Jadi pemerintah punya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kebetulan ada tawaran lah ceritanya dari Thailand itu ke kampus kita. Tanggapan pertama orang tua ketika kalian berbicara atau kalian cerita sama orang tua mau ada penawaran kegiatan MBKM internasional atau summer semester ke Thailand itu gimana?
Kebetulan sih waktu itu kan langsung ngomong awalnya juga cuman kayak ini bisa nggak Kak, soalnya kan nggak ada semester 7, coba tanyain dulu. Terus saya nanya, tapi kalau misalnya bisa boleh nggak, ya udah coba aja, tapi tanya dulu ini konfirmasi boleh apa enggak gitu. Kalau orang tua saya lebih ke akademisnya mungkin ya kayak, soalnya kan di poster nggak tertera semester 7, jadi coba tanya lagi konfirmasi. Sebenarnya jadi didukung aja boleh, nggak ada masalah berarti. nggak ada masalah. Karena kan begini, hampir semua kalau nggak salah waktu itu kita gabung dengan beberapa kampus ya. Betul. Dari Sangga Buana, kemudian Universitas Islam 45 Bekasi ya. Betul. Dan semua pembiayaan itu kan memang dibebankan kepada mahasiswa. Nah, kaitan dengan masalah biaya terutama, berarti orang tua nggak ada masalah ya? Alhamdulillah kalau orang tua saya sih enggak ya Pak ya. Nggak ada. Ya. Tapi kalau saya beda kan, kalau saya mah fakultas yang mensupport. Oh, fakultas. Iya. Oh, fakultas yang mensupport. Fakultas yang mensupport. Oh, kebijakan berarti ya. Kebijakan, karena mungkin dari fakultas farmasi waktu dicari temannya juga nggak ada, mungkin karena saya kurang lebihnya ikut terus untuk inilah, maksudnya dari farmasi itu kayaknya saya ada terus gitu namanya. Jadi untuk Budekannya bilang bentuk apresiasi kita kepada Tiara, kita subsidi ya, boleh ya udah disupport aja dari biaya registrasi dan juga tiket gitu. Jadi kesana bawa bekal aja. Terima kasih fakultas farmasi. Terus kalau kamu gimana Git? Aku kurang lebih ceritanya sama Syahna. Maksudnya orang tua mendukung, terus juga melihat kayak apa yang perlu dipersiapkan dan segala macam. Terus juga fakultas memang bantu, cuman nggak full funded kayak Tiara sih Kak. Cuman ya selama kan sebentar ya kita mempersiapkan. Bentar banget. Kalau nggak salah cuma 2 minggu. Betul. Ya, 2 minggu banget. Iya, 2 minggu. benar. Dan sempat undur ya pas itu ya. Iya, Mundur 2 minggu. Mundur 2 minggu. Mundur. Enggak sampai 2 minggu sih. Dari informasi awal sampai mau keberangkatan jadwal itu kan 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu ada Undur berapa? Kayak Mundur lagi berapa ya? hari Lagi, gitu. iya. Nah, untungnya Sebulan berarti kurang lebih. lebih sebulan. Ya kurang lebih sebulan, terus dengan persiapan yang singkat, apa ya, orang sekitar, keluarga, bukan teman-teman, orang sekitar, dosen-dosen, terus sama teman-teman yang mau berangkat tuh saling support gitu. Jadi kayak siapin tiket siapa yang belum apa segala macam, terus Iya, pesan sendiri semua gitu. ya? Jadi nggak merasa berat untuk mempersiapkan pas berangkat gitu Pak. Dari kalian sebelumnya udah ada yang pernah ke sana, ke Thailand. Belum. Tapi kalau ke negara yang lain belum juga. Jadi emang first time kita ya. Iya benar. Betul. First time. First time. Kamu juga sama Git? Belum Kak. Belum. Saya mau bareng Belum. Tapi ada yang udah pernah di antara 7 orang itu. Nazma mungkin. Kalau iya di kita Nazma, Nazma iya. mungkin kan. Nazma. Azma kan atlet ya. Beliau Iya, atlet iya. betul. iya. Oh iya, kebetulan memang yang 4 tidak bisa hadir. Keterbatasan waktu. Betul, betul. Oke, baik. Geser ke pertanyaan berikutnya. Persiapan nih. Gambaran pertama kali kalian, ke Thailand nih. Yang di pikiran kalian pertama kali apa? Ketika dengar gue mau ke Thailand 1 bulan nih. Apa? Aku takut nggak bisa sama bahasanya. Bahasa. Benar bahasanya. Bahasa. Kalau aku emang pengen explore aja Pak di sana. Kan karena emang udah maksudnya sebelumnya ada niat mau jalan-jalan ke Thailand. Terus karena ada MBKM ini kan jadi lumayan kan, saya 1 bulan di sana. Jadi ya udah sekalian belajar tapi pengen main juga. Aku kira masih ada. Kalau aku lebih ke apa ya, sama mungkin seperti Syahna dan Tiara. Selain emang kita pengen explore, kita juga pengen lebih apa ya, lebih ke dekat dengan akademis juga gitu Pak, bukan sekadar main-main aja. Terus ada tujuan segala macam. Tapi kalau buat aku pribadi lebih ke apa ya, refleksi diri kali ya Pak. Refleksi diri, takut banget. Berat. Kalau udah bicara refleksi diri. Tentang anak psikologi ya. Oh gitu ya, emang gitu ya. Soalnya Siap, kan selama ini kita kan teman-teman UBP banyak banget yang sambil kerja ya Pak. Pasti teman-teman relate juga kayak kita yang udah kerja dan kita udah kerja dan kita harus kuliah, pasti Sabtu Minggu tuh kita harus mikirin ini waktu senggangnya mau dipakai buat nugas apa kerja kelompok apa kita ambil lembur atau misalkan ngerjain hal-hal yang memang tanggung jawab kita. Nah selama kuliah tuh saya berulang gitu Pak,
hal kayak gitu. Kayak saya banyak kehilangan kesempatan main sama teman. Kayak kehilangan kesempatan kayak harusnya liburan sama keluarga ke kota A B segala macam, tapi saya ada tanggung jawab kerja atau saya ada tanggung jawab kuliah. Nah, dengan kesempatan yang ini terus kayak berarti kan selama ini banyak rencana yang nggak jadi tuh Pak ya. Terus kayak uangnya alhamdulillah tersimpan, terus ada kesempatan yang bagus jadi ya udah ikut gitu. Jadi kayak lebih excited gitu. Kayak bukan cuma jalan-jalan aja gitu. Oke. Tapi dari keluarga udah, tapi fakultas program studi mendukung penuh ya. Betul. Pasti mendukung penuh. Sampai dengan proses sampai di sana awal sampai dengan akhir, sampai dengan proses konversi segala macam ya. Oke. Kita belum masuk ke Thailandnya nih. Belum di Thailand. Belum di Thailand, masih jauh. Kita masih di airport. Masih di airport. Siap. Kita waktu itu berangkat kebetulan saya waktu itu ikut nganter sama ceritanya sama Pak Dr. Puji, Pak Warek 4. Iya. Kita itu waktu berangkat dari sini, dari kampus itu Iya betul. Jam 7 pagi. jam 7 pagi ya. Iya, Karena benar. kita waktu itu jadwal pesawat itu Jam 10. Jam 10. Bukan. Enggak, jam setengah 3 Jam setengah 3 awal karena berangkat. sampai di Thailand Iya. itu Sampai maghrib. pulang ya, maghrib baru jam setengah 7. Oke. Begitu sampai di Thailand, Seneng. kan pertama kita nyampe Oh, ada drama ya? ada drama. Kan ada drama tuh. Yang laki-laki satu itu Nah, Oh iya. Paspornya hilang. paspor hilang. Kesan pertama begitu nyampe di Thailand. Kesan pertama Mm-mm. merasa bangga aja menginjakan kaki di negara orang. Iya benar. Bener bangga banget itu. Iya. Begitu turun. Lebih ke nggak nyangka sih kayak Betul. wah akhirnya kayak di umur saya yang sekarang udah bisa keluar negeri gitu Pak. Bener ya? Bangga banget bener. Bener. Dan kebetulan kuliahnya di Di sana. UBP. Iya. Betul. Iya. Kebetulan Terima kuliahnya di kasih UBP. UBP Terima kasih Mbak. telah memberikan kesempatan ini. Tapi pas pertama kali kita nyampe tuh ngelihat kayaknya sama aja sebenarnya ya. Betul. Sebenarnya kayaknya daerahnya, wilayahnya, cuman ada beberapa hal yang memang membedakan Iya. di Thailand, terutama di sekitar tempat tinggal Iya. ya di Rio Residen itu. Mm. Begitu pertama kali kalian ke Raja Manggala itu kan besoknya ya, kita besoknya itu pagi ke Raja Manggala nih. Pelepasan setelah itu langsung Tanda tangan MOU. tanda tangan MOU segala macam. Kan langsung masuk tuh kuliah. Iya. Kaget enggak pertama kali kalian di sana? Kaget sih enggak ya kalau untuk bahasa ternyata pakai bahasa universal, bahasa Inggris. Kita nggak kaget ya di situ. Walaupun Cuman logatnya Agak Inggris beda Thailand. ya. saya emang agak lumayan juga. Iya, Chinese, Chinese terus terus Thai. India. Iya. Ada India juga ya. Ada Nepal. Ada Nepal. Soalnya itu kan betul. kelas internasional. Iya, Jadi kita nggak cuma sit-in. Thailand doang. Nggak begitu kaget, cuman pas kagetnya tuh ternyata nggak jauh ya dari kita, dari culture belajarnya tuh ternyata sama, diberikan materi. Terus kita ada focus group discussion kayak gitu. Betul. Ternyata sama gitu di kita. Nggak beda jauh berarti. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Bedanya apa ya? Bedanya. Mungkin dari segi bahasa, penyampaian juga sama sih. PowerPoint, terus emang materi tanya jawab sama. Jadwal itu kalian waktu itu 1 minggu berapa kali itu? 3 3 hari berarti. 3 hari. 3 Empat ya? Jumat ada. Oh, Jumat. tuh jalan-jalan tapi masuk ya. Iya. Jalan-jalan tapi masuk. Jalan-jalan tapi masuk Iya. jadwal. Jumat 4 berarti. Berapa mata kuliah tuh? Sehari kita satu. Ada yang satu Oh, hari ada dua yang gitu. dua. Ada yang 2. 1 2 3 4 5 mata Iya, kuliah, berarti tapi yang hari Jumatnya tuh kita tuh study tour ya, Iya. study tournya tuh Rekreasi. jalan-jalan rekreasi. Rekreasi. Namanya rekreasi. Namanya rekreasi. Tapi di luar itu pasti kalian rekreasi sendiri kan? Iya, betul sekali. Oh, Itu itu yang boleh nanti- ya dibahas di sini ya? Itu Oh, nggak boleh. apa-apa. Justru itu yang mau ditanyakan. Oh iya. Itu bagian dari selingan. Oke. Dari 5 mata kuliah. Kalau tidak salah kan mata kuliahnya itu ada metodologi, Ada business administration. bisnis administrasi, yang sebenarnya itu kan Penting. ada beberapa mata kuliah yang nggak relate sama keilmuan program studi. Oh, Iya. lintas jurusan. Lintas jurusan. Tapi kalau kita bicara merdeka belajar, Betul. itu semuanya nggak ada masalah, karena memang ya secara aturan kita diperbolehkan, mahasiswa diperbolehkan untuk itu.
Betul, belajar. Jadi sebenarnya kan nggak ada masalah tuh. Hal menarik yang pernah kalian dapatkan ketika belajar di kelas selama di Thailand? Mau dari siapa dulu? Siapa dulu nih? Yakin beda-beda nih. Pasti beda. Kalau dari aku lebih ke apa ya? Kita kan international kelas gitu. Iya. Terus beda culture, beda negara apa segala macam. Terus kita tuh sering digrupin tapi nggak boleh yang kayak ini teman-teman Indonesia sama teman-teman Indonesia, terus yang negara ini dan ini nggak gitu Pak, kayak dicampur gitu. Jadi dicampur. setiap hari juga beda-beda teman grupnya. Betul. Iya. Nah itu tuh kayak kan challenging ya, kita harus adaptasi lagi atau segala macam. Tapi kan teman-teman itu juga terbuka gitu Pak. Terus aku tuh lucu kalau lihat teman-teman Cina ya, teman-teman orang Cina dia tuh kayak apa ya, lucu gitu Pak. Kalau misalkan malu dianya blush sampai merah gitu loh. Karena mereka banyak banget jadi merah gitu kalau. Kenapa dia yang malu sama gue ya jadinya gitu. Terus jadi di sana tiap hari setiap ada diskus itu berarti beda kelompok. betul. Bedanya dengan di kita kan, kalau di kita kan kadang-kadang ada 9 MK, 9 grup ya itu. Iya. Kalau di sana memang diatur, beda-beda, benar-benar diatur gitu ya. Iya, ada yang dari Korea juga ya. Betul. Nggak salah. Ada dari Iya. Korea. Terus dia juga jadi cerita tentang negaranya dia gitu. Terus kenapa bisa kuliah di sana dan segala macam. Mereka kan full ya di sana, nggak kayak kita kan cuma 1 bulan aja di sana. Terus ya itu sih Pak yang paling serunya gitu. Kalau di kelas ya, kalau di kelas yang serunya itu. Terus juga dosen-dosennya juga apa ya, kayak karena kita baru kan, kita berarti di pertengahan semester dong Pak. Terus mereka juga kayak welcome dan kayak mau menjelaskan lagi gitu kalau misalnya kita nggak ngerti gitu sih Pak. Gitu. Yang lain tambahan Sama sih Pak, kalau di kelas kurang lebih kayak gitu. kurang Seru. lebih begitu. Iya, belajarnya juga seru sih karena kan kita yang tadi berkelompok, terus kelompoknya beda-beda, terus ngegabung sama negara lain gitu. Jadi culture exchange-nya menurut saya Lebih di situ dapet juga ya? ada gitu, karena kita kan nanya-nanya ke anaknya kayak kamu dari mana gitu, where you from, or in your country apa ini ada enggak kayak gitu, atau apa gitu. Seru sih Pak menurut saya belajar di situ sekalian culture exchange juga. Tapi ada yang lebih beda lagi Pak ternyata di sana. Di sana tuh jadi benar-benar memanfaatkan full teknologi. Jadi mereka tuh benar-benar menggunakan iPad mereka, handphone mereka itu full ada di meja. Kalau kita kan enggak ya, fokus mendengarkan dosen. Nah kalau mereka tuh ternyata memang terbagi. Jadi di sana tuh nggak ada larangan yang namanya memakai jaket atau memakai earphone. Itu mereka masih menggunakan kayak gitu Pak. Jadi mungkin sedikit memberi kebebasan. betul, sedikit memberi kebebasan. Mungkin karena memang memanfaatkan teknologinya di situ ya. Memang mereka tuh. Dan juga ternyata mereka rata-rata menggunakan AI. Jadi bukan memang langsung tuangan dari pemikiran mereka. Jadi mereka tuh udah benar-benar otomatis ditugaskan untuk find something bla 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 gitu. Mereka tuh kayak I find the answer cina gitu. Where you from get this from AI. Terus AI-nya tuh beda dari kita Pak. Kan kalau kita tuh baru tahu ChatGPT ya. Kalau mereka tuh di sana tuh udah pakai AI ini, AI itu, AI itu. Where you from gitu. China, I know everything, kayak anjay keren ya. Jadi di garis bawahi berarti penggunaan teknologinya itu hampir teknologi full ya. gitu. Oke. Diarahkan. Agak menarik ya ternyata. Seru, banyak seru. temuan, Iya. banyak hal yang dipelajari dalam kelas itu. Karena yang pertama, kalian juga ternyata gabungan dari beberapa negara, Iya betul. bukan hanya Indonesia, Thailand, tapi juga ada dari China, ada dari Korea, Nepal, India, Iya. Korea Selatan, Korea Utara. Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Ya. Saya mikirnya ada Korea Utara. Kalau Korea Utara nanti Titip ketemu salam. Kim Jong Un. Mang Terus Kim Jong Un. ini Takut. ketemu nggak atau ada nggak orang Indonesia yang benar-benar kuliah di sana? Ada. Oh ada. Ada juga. 2 orang. 2 orang ya? Dua orang. Iya 2 orang. Yang kita temui ya. Iya yang kita Iya temui di kelas itu. yang sekelas sama kita. Di kelas yang sama. Betul. Iya, di kelas yang sama. Oh. Kelas yang sama. Kita ketemu di kelas itu Iya, soalnya. di kelas itu Jadi juga. kenalan. Oh, Namanya Kak Ahmed sama Kak Judit. Halo Ahmed dan Judit. Halo. Dan kita still keep in touch sama mereka. Iya, Iya benar. Sampai hari ini. mereka oh ya. masih. 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 Kalau yang satunya? Yang satunya orang Bandung kalau nggak salah. Enggak, Oh. Jawa Surabaya. Tengah, Jawa Tengah gitu. Maksudnya Tengah tuh daerah-daerah daerah Jawa. Lupa sih Iya. Pak kotanya. Jawa Tengah, apa, Jawa cuman Timur ya. gitu ya. Iya, Jawa. iya. Tapi mereka di sana. Komunikasi dengan teman-teman yang satu rombongan tuh dari Indonesia sampai sekarang masih. Masih.
dengan Sangga Buana. Oh iya, itu masih 45. Iya, masih. Siapa tahu mau say hello dulu tuh. Hai teman-teman yang tidak bisa disebutkan semuanya. Banyak saya Banyak ya? Ada Iya, berapa? yang 17 ya? 17. 17 tuh. 18 sama Pak Adrian. Iya benar sama foster parent kita. Foster Iya, parent. betul. The best. Best. Kalau nggak salah itu hari pertama selesai sampai siang ya? Siang kan? Siang atau sore? Hari pertama Hari pertama pertama kan? itu sore Pak, soalnya kan Sore. kita ada makan siang jam dulu. 3-an. Oh iya jam 3, jam 3 pulang. Malam kita langsung Betul, main. main. Kita ke Iconsium ya. Ke Pratuna. Ratuna. Ada yang pulang duluan padahal udah nyampe tempat. Siapa tuh? Saya lagi sama kabel. Itu nggak kuat kaki jalan. Udah nggak beneran, kuat Pak. ya? Iya. Karena kan emang di kampus kita jalan kaki Jalan dan sih, Iya, Kalau kampusnya jalan gede kan. banget Pak itu. Saya Enggak. keren amaze-nya di situ sih. Gede banget. Wow. Terus banyak hewan, hewan. Oh, iya. burung. Oh iya, Iya, Mas. banyak Burungnya burung. banyak banget. Terbang-terbang. Burung. Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya mau ditanyakan. Explore selain kegiatan di kampus, explore yang kalian lakukan. Tapi yang masih ada kegiatan akademisnya. Ada nggak yang kayak city tour yang apa difasilitasi sama pihak Raja Manggala? Oh, Ada yang ya. terakhir sih kita ke Grand Grand Palace. Palace. Iya, Oh. betul. Itu kan yang mata kuliah rekreasi itu. Mm-mm. Nah, sebelum kita pulang itu tuh kita ke sana ke Grand Palace. Dan ternyata kalau ke Grand Palace kan karena kita instansi ya Pak dari Raja Manggalanya. Karena Kita kalau misalnya kita turis ke sana ternyata bayarnya pun lumayan ya gitu. Iya. Dan kita beruntungnya karena ada mata kuliah rekreasi jadi free gitu. Oh, Jadi oh, cukup free. Iya. cukup pakai uniform, kita masuk terus konfirmasi ya udah free. Iya. Hampir juga- semua tempat ya kayaknya. Kalau Di misalnya Grand Palace. bayar tuh lumayan banget, Pak. Pricey 1000 banget. baht kalau baht ya. Kalau bayar. iya, 1000 1000 baht kemarin. 1000 baht. 1000 baht. Seribu berarti kurang lebih 500.000. 500 Iya. 500.000. Karena sekarang ya? kalau nggak salah sekitar 450-an lah sampai Iya. 500 per satu batnya. Iya, terus kita ada guide-nya juga di sana Iya. ya. Jadi kayak translate. terus- satu Semua banding. difasilitasi berarti Iya, dari Raja betul. Manggalanya ya. Betul, sampai dari bis pokoknya Dari terus bis. kita di sana ada tour guide terus nanti pulangnya ke kampus lagi benar-benar sampai Iya, Di- iya, iya. diantarin sampai pulang Iya. di dalam lagi. dalam kurun nih 1 minggu. 1 minggu kalian kan 4 hari nih. Hmm. 4 hari kuliah. Dari 1 minggu itu berapa kali kalian explore Bangkok? oh maksudnya Karena gambaran saya gini nih, yang namanya di Bangkok Itu Bangkok. kalau lagi hype banget nih Bangkok Hmm. dengan fashionnya, dengan Just tip-nya. just tip-nya, ya. Terus dengan apa lagi thriftingnya. Iya, iya, benar. betul, betul. Dalam kurun waktu 1 minggu itu, selain akademik tadi kan akademiknya udah bahas nih, proses perkuliahan bagaimana, discuss segala macam. Nah, di luar itu kan juga bagian dari proses kalian di sana nih. Betul. Ya, pengenalan culture budaya seperti apa. Iya. Pernah enggak nih sebelum explore nih, nanti silahkan diceritain lah. Pernah enggak hampir salah makan? Karena di sana kan agak susah membedakan. Oh iya, betul. kalau salah Ada yang halal, ada non halal. Betul, betul. Dan setahu saya, walaupun saya cuma berapa hari itu, di sepanjang tempat kita tinggal waktu itu di Rio Residen itu tuh tempat makanan semua. Iya. Yep, betul. Betul. Nah, itu kadang-kadang dikasih tahu nggak sama, atau pernah nggak kalian punya pengalaman mau salah makan tuh? udah salah sih Pak. Udah salah. Udah salah. Terus taunya 2 hari kemudian lagi. Oh, Iya. gimana? Ya, ya udah. Karena nggak tahu. Iya, karena emang Iya, nggak iya. tahu. Infonya salah itu dari siapa? Kita kayak baca, kan kalau aku suka kayak baca bungkusnya gitu loh. Iya. Kayak lagi makan terus aku suka sambil baca, emang iseng. Iya. Ini apa ya? Ham tuh apa ya? Ya, itu Oh, ham ini gitu. Saya Jadi kira ham tuh dari sapi, Pak. Iya. kan bukannya paha ini ya kata gue. Ya udahlah. Ya enak gimana ya? Tuhan maaf. 2 hari kemudian 2 hari, saya 2 hari tahunya. kemudian. Itu di awal-awal ketika kalian di sana, Iya, atau kok. udah berjalan Kayaknya udah di seminggu? pertengahan kan? Ya udah di pertengahan. Udah di pertengahan. Iya. Jadi posisi kalian belinya di apa? Kalau di sana kan yang terkenal kan Convenience-nya. Sevel. Iya, Sevel. Sevel. Nah, beli di Sevel atau beli di Iya, benar, di Pak. Sevel. Di Sevel. Iya, di iya. Sevel? Soalnya kalau misalnya kita di pedagang tuh karena aku berhijab, Mm-mm. kan main sama Oh iya, teman-teman benar. kan, ada yang nggak berhijab apa segala macam. Nah, pedagang di sana tuh baik-baik banget gitu Pak. Kayak Mm-mm. ini
ini gak halal, dia bilang ini gak halal, kamu gak boleh makan ini. Lah kan padahal gue mau beli ya. Kalau misalnya dia cuma nyari keuntungan mungkin ya udah jual aja gitu ya. Cuman dia kayak ngasih tahu banyak banget ya Shan. Kita kan ke ini Kak, ke Chinatown. Di Bangkok tuh ada Chinatown lumayan besar banget ya. Terus juga variasi pasti juga kalau lihat TikTok, sosial media pasti gak asing dengan hal tersebut. Terus setiap aku mau beli kayaknya iconic atau lucu apa segala macam, kayak tergiur dengan penampilannya gitu. Pas setiap aku mau beli kayak emang ini nggak halal, dia selalu ngasih tahu gitu kayak ini nggak halal buat kamu boleh cari ke sebelah gitu. Ini pork nggak boleh gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi masih ini banget ya. Iya. Toleransinya tinggi sih Pak. Iya betul. Tapi kan ada beberapa larangan kalau nggak salah, aturan tuh. Betul. Atau budaya orang Thailand untuk para pendatang tuh. Kalian diajarin itu nggak atau dikasih tahu nggak apa tuh? Saya tuh lupa. Kalau nggak salah ada waktu itu. Ada Pak. Apa ada yang masih ingat? Kan di sana tuh kita tiap beberapa jalan tuh kayak kita tuh ternyata kemarin ada markas TNI-nya ya di sana. Betul. Markas arminya itu kan ada foto rajanya besar banget itu. Kalau nggak salah tuh, jadi saya dikasih tahu emang sama natifnya atau sama orang sananya gitu. Mereka bicara kalau misalkan ada foto raja itu kita nggak boleh foto di situ. Jadi kita betul-betul harus menghormati gitu, karena memang itu sangat-sangat dihormati. Dan juga foto rajanya kan besar-besar ya, melambangkan bahwa memang itu tuh besar gitu. Jadi harus menghormati. Harus salam gitu sih. Betul, kita tuh nggak boleh salam neko-neko. Betul, kita foto dengan rajanya, dengan foto rajanya aja tuh nggak boleh yang neko-neko gitu. Kayak harus menghormati gitu. Menunjukkan hormat sama kepada foto ini tersebut. apa kalau nggak salah orang-orang sana tuh sangat menghormati biksu ya. Betul, Iya, biksu. itu ya. Itu Prioritas kan ya kalau nggak salah ya. Iya, dan biksu juga waktu itu kan ada ke hotel kita ya, mereka tuh datang kayak ada mungkin 10 orang gitu biksunya. Terus kita kayak dikasih tahu sama Foster, cannot take a picture katanya. Oh iya, tentu kita sangat menghargai gitu. Nggak boleh diambil foto, nggak boleh diajak bicara gitu, karena memang sangat suci dan kita menghargai gitu. Ke patung biksu yang terbesar itu nggak kalian? Iya, itu di Grand Palace. Grand Palace ya, di dalamnya. Itu ya? Terus diceritain historinya segala macam gitu. Tapi itu di akhir-akhir. Betul. Iya, Di akhir ke Grand Palace itu di akhir mau pulang. Oke. Dari pengalaman selama kurang lebih 29 hari lah ya. Iya. 29 hari. Kira-kira nih kalau ada kesempatan. Karena saya yakin kalian nggak hanya sekedar belajar di sana. Oh iya. Tentu saja. Tadi just tip jalan. Just tip jalan. Loh itu implementasi pelajaran kita nggak sih? Iya. Explore. Entrepreneur kan? Iya. Entrepreneur. Berarti udah paham kalian. Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian punya kesempatan liburan sendiri ke sana pun berani. Berani sih Pak. Berani. Kalau di Bangkok ya. Iya. Kalau di Bangkok ya. Bangkok berani. Karena alurnya juga Udah hafal. Udah kayak. Ya, selama sebulan tuh udah kayak warlock ya. Iya. Warlock banget deh. Warga Akamsi. lokal banget. Kadang kayaknya kayak cuman di hotel tuh cuman kayak 2 hari aku terhitung. 2 Jadi hari pasti yang full setiap di hari hotel tuh dari pagi sampai Iya, malam iya, gitu, iya. 2 hari. Iya, Iya betul. Soalnya apa ya, kayak banyak banget kegiatan. Bukan hanya kegiatannya dari kampus, kita buat kegiatan sendiri dari kampus. Terus juga apa ya, ajakan dari teman-teman yang ada di kampus itu gitu. Ya jadi seru aja Pak. Jadi nggak ada apa ya, gap untuk kayak bingung kita ngapain gitu. Cuman fun banget di sana. Gitu sih kalau aku. Sampai malam ya. Oh gitu ya. Oh iya. iya. Soalnya kita tuh kalau mau ada nungguin sesuatu tuh pasti Kak Sanat dan gengnya tuh lagi di luar deh. Maksud lo apa gengnya? Karena Satu kamar kali. tuh betul, yang satu kamar tuh karena pasti selalu aja setiap hari tuh ada kayak acara keluar. city tournya betul. Iya, ada city kemana gitu. Oh iya. Pasti. Waktu kalian tinggal di sana itu kan satu kamar bertiga ya. Iya, betul. bertiga. Kalian yang satu kamar siapa aja? Aku sama dia. Satu lagi Naila, Bontot. masih Bontot. Iya. Oh kalau Tiara sama Bella sama Nazma. Nasma ya. Mm-mm. Oh yang satu lagi gabung ya si Iya, kalau cowok-cowok sih. siapa? Gilang. Si Gilang. Gilangnya. Kemarin ketemu Gilang tuh. Masih KKN kan dia ya? Iya, ternyata? betul. Iya, masih kakak. Itu ngurusin KKN. Beresin- Emang belum KKN ya? Belum. Angkatan Baru kalian kan? semester. 21 dia. Angkatan 21. Berarti dia masuk semester 7 ya? Oh, Iya. Iya. 21. Tapi agak kelihatan Muda ya. agak dewasa aja. Oh, gitu. beda ternyata kebalik.
Gilang Karena jangan kalau digosipin. kan si Gilang kan jadi PR banget selama di sana kan. Betul, harus Karena- dijagain. Karena teledor, Pak. Satu teledor yang pertama Paspor. itu paspor jatuh, mau check in hotel susah. Betul. Terus apa lagi? Uangnya hilang. Uangnya hilang. Berapa bat tuh dia? 20.000 apa 8 bat gitu. 8.000 Ya, gitu. kayaknya kurang Kalau lebih dirupiahin kayaknya sekitar 8 800 sampai 10 juta. Iya deh. 8 8? sampai 10 juta. 10 juta. Iya, 20.000 bat bener. Oh gitu Iya. ya. Iya. Astagfirullahaladzim Gilang. Aku baru tahu. Kaget gak? Iya. Tapi boleh ngomongin gak sih ngomongin Gilang? nggak apa-apa. Jadi Gilang nggak ada di sini kok. waktu di kantin tuh gini. Gilang, uang kamu hilang kan? Iya, uangnya hilang. Kamu ada nggak buat makan? Ada, aku masih ada 5.000 ya. Nyesel nanya. Ternyata Lebih masih banyak dikasih dia ya lagi. duitnya ya. Udah hilang kok masih banyak gitu. Iya. Emang Berapa paling tuh? keren. Berapa tempat belanja yang kalian datengin selama di sana? Ya Allah, Nggak nggak kehitung, kayak gitu. nggak kehitung. Yang Karena paling tiap hari? jauh. Enggak, maksudnya Nggak kalau hampir belanja tiap enggak tiap hari, cuman kita kan keluar Explore-nya tiap Iya, hari. explore tiap hari. Tapi tiap hari. kan gini, di sana itu kan transportasi kalau nggak salah waktu itu masih kayak semacam MRT itu kan masih Iya, gratis ya, iya. karena MRT waktu itu gratis. masih ada percobaan kalau nggak Betul. salah. Hafal tuh kalian hafal. karena terbiasa tiap hari keluar. Iya, benar. Karena kalau aku masih karena ada apa kayak di Indonesia tuh kan ada kan lintasnya rutenya dia kemana. Iya, kemana. rute. Betul. Gampang dibacanya Gampang juga. juga sih, iya. Oh, Petunjuk arahnya petunjuk pasti arahnya gitu, Pak. enak ya. Enak Iya. ya, gampang dibaca. Terus juga transportasi umumnya tuh fasilitasnya menurut saya sangat-sangat memadai ya, Pak. Kayak Mm-mm. dari bis nanti tuh kayak ada terowongannya lagi Iya. untuk nyampe ke namanya tuh BTS. BTS tuh train yang di sky. Bawah tanah Mm-mm. gitu. Terus ada lagi nanti dari BTS itu nyambung lagi ke MRT yang di bawah. Jadi tuh mereka tuh saling terhubung dan baca rutenya pun gampang. Jadi enak sih menurut saya. Itu juga salah satu kelebihan sih Pak menurut saya yang Kelebihan bikin saya betah di sana. Gitu. Mungkin karena Bangkok kota banget kali ya, Pak. Iya. Ya. Jadi banyak akses untuk segala macam terus mudah gitu. Fasilitasnya enak, mudah. Fasilitasnya Karena gampang. ibu kota sih. Betul. Jarak dari hotel ke kampus mah dekat ya. 750 kan? Iya. Sekitar Jalan 700. kaki terus tiap Emang Iya. iya 750. Soalnya kan yang ke Kurang dalamnya itu lebih. loh ke fakultasnya. Oh iya, Ke dalamnya fakultas itu. baru. Kayaknya sekitar 750 meter. kalian itu di gedung sendiri ya, di tempat sendiri gitu. Iya, Untuk iya, kuliah. lantai 9. Lantai 9 ya. Kalau kita kan mentok lantai 4 itu aja Oh. pada malas kan. Oh iya. Beda Kalau kan, lantai Pak? 9. Nanti kan ada. Awal-awal, Oh, tapi iya. awal-awal memang jalan kaki sih, Pak. Tapi lama-lama pegel ya Iya, jalan kaki ya. lama-lama pegel Kita kan. naik ini, Pak. Ada nama apa ya? Kalau Songteng. angkotnya itu, Songtel. 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 Cuman bayar Songtel. berapa bat? 8 bat. 8 bat. 4.000-an. 4.000 ya. Padahal Kayak- deket ya. Emang dekat. Jauh dekat juga sama. kalau mepet mah gimana Pak? Buru-buru Oh, iya. lari gitu. mau telat. Tapi kan kalau nggak salah tuh deket kampus itu ada kayak apartnya Raja Manggala ya. Iya. Oh itu dorm. Dormitory. Ya, dormitory. Dormitorinya ya. Nah, keseharian nih sekarang saya nanya keseharian karena 29 hari itu cukup waktu Cukup yang lama banget lama. Kalau makan tadi pengalaman ada yang pernah makan Iya benar. apa ham. Untung nggak pernah. Kalau untuk apa? Cuci baju laundry. 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 Kita Tergantung pribadi masing-masing Bener mungkin sih, ya. kalau aku mau cuci sendiri sih. Oh gitu. Cuci sendiri. Cuci sendiri karena aku bingung gitu laundrynya di mana gitu. Loh, Hmm. kamu nggak berteman sama saya sih? Nah, makanya ternyata tuh pas udah beberapa minggu di sana, oh ternyata ada laundry juga ya gitu. Berapa tuh kalau laundry? Berapa ya? Per kilonya? Per kilo atau gimana kalau di sana? Per kilo ya 10 kilo. Iya, ada pokoknya tuh kalau gak salah dihitungnya 5 kilo, 10 sama 15 ya. Nah, di situ saya lupa sih Pak kalau nggak salah saya suka ambil yang 10 kilo tuh kayak buat nyucinya doang ya, belum pengeringnya itu kayak 30 bat ya. 30 Iya, 60 sekitar bat berapa? gitu. 30-60 bat. Iya. 15.000. Murah berarti ya 30. Lumayan, Pak. Tapi mahal sih Pak. Kalau di sini kan laundry 7.000 udah sekilo ya. Maksudnya, Kilo, tapi kalau 10 Udah kilo mah disetrika. 70.000. tapi udah disetrika Pak. Kalau di sana tuh self laundry. Tapi di sana tuh kayak ini loh, pengeringnya bukan cuma sekadar ngering, tapi dia tuh udah kayak udah jadi. panas. Oh, Iya, panas. udah jadi. Iya, jadi udah kayak abis Tinggal lipat gitu aja. Iya, tinggal Iya, lipat benar. aja. Jadi pas keluar dari mesin cucinya itu, dia tuh kayak udah panas dan kayak udah abis disetrika gitu, Kak. Kayak setrika uap gitu loh, Pak. Jadi Oh. walaupun dia tuh nggak akan lecek. Oh. Kan Oh, kalau nggak misalnya ada- abis nggak nyuci lecek kan- gitu. Berarti Enggak. begitu beres keluar dilipat langsung bisa rapih gitu. Iya, iya. Karena dia tuh kayak kain tuh jadi panas gitu, Pak. Gitu.
nggak pakai laundry sih. Ya. Sebelumnya pernah jauh dari orang tua nggak? Nggak pernah. Saya mah jauh. Udah terbiasa ya? Iya udah Iya. biasa. Kalau aku juga pernah sih. Maksudnya kalau aku tuh pas sekolah sering banget kayak dikasih kesempatan untuk camp di Jawa Timur, camp di mana pas segala macam. Kayak kalau misalnya orang Indonesia tuh pasti identiknya sama, kalau misalnya masih sekolah, yang masih SMP, masih SD itu pasti ke kampung Inggris. Oh. Aku mantan kampung Inggris soalnya. Kampung Jadi Inggris ya? sebulan atau 3 minggu di sana gitu. Jadi kayak ya seru gitu. Jadi udah ada basic Udah jauh biasa. ya? Kalian gak ikut gue ke ini ya, ke museum yang bukan museum Art sih, gallery ya? bukan art exhibition. Oh, aku nggak ikut yang ke sana. Di sana banyak karya, ada semua, maksudnya karya dari semua Asia, salah satunya Indonesia. Oh, ada di situ. Dulu kan lagi hype-nya ini ya, apa sih namanya, apa sih yang orang Jawa tuh yang Batik. bukan yang Dian Sastro tuh siapa? Lagi Kretek, filmnya itu. Gadis Kretek. Itu Gadis Kretek. Ada di sana gadis kretek. Ada di sana. Jadi, tapi dibikin kayak storybook gitu, terus kayak lebih ciamik aja gitu. Oh. Tiba-tiba ada orang Indonesia di sana gitu. Oh. Di exhibition itu, di hotel, terus ada live musiknya. Oh, itu di hotel. Iya, itu di dalam hotel. Terus juga pas masuknya nggak terlalu mahal juga sih, karena kita ada label mahasiswa gitu. Oh, iya, Loh, kok jadi saya yang cerita udah Pak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa, bagian dari ini. Tapi kan secara keseluruhan 1 bulan kalian di sana. Balik lagi ya kita, proses kalian bisa ke Thailand itu kan ya salah satunya karena kalian mahasiswa. Ya. Betul. Karena ternyata yang datang ke Raja Manggala itu ya hanya beberapa kampus, apalagi untuk yang angkatan kedua ini. Ya, Betul. Ini malah kita gabungan sama beberapa kampus negeri ternyata. Oh. Nah, dan kampus kita UBP itu jadi salah satu kampus yang mendapatkan tawaran untuk program kredit semester. Kredit semester. Jadi full 1 semester di sana. Udah bisa Udah sekarang dapat tawaran. Seru 1 banget. bulan 6 bulan. 6 bulan. Wah. 6 bulan. Iya, 1 semester. Oh iya ya. Mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Seru. Terus Kalian konversi. kan waktu itu kan November Desember kan? Iya, iya. November Desember. Nah, kalau yang sekarang yang tawarannya ini Agustus sampai Desember. Itu tawaran dan kita, kampus kita itu jadi salah satu kampus yang mendapatkan tawaran itu. Kenapa? Karena selama 2 kali kegiatan ini kita mengikuti terus. Jadi Keren UBP. kemarin itu Pak Rektor juga menyampaikan keberuntungan kita, kampus kita UBP itu bisa mendapatkan penawaran khusus dari Raja Manggala karena memang dari Raja Manggala, dari Pak Bagus ya. Masih ingat Pak Bagus kan? Masih Nah, Masih. dari Pak Bagus itu memang dipilih. Enggak semua kampus di Indonesia itu mendapatkan penawaran itu. Jadi ya ada beruntungnya, kita sangat beruntung gitu. Karena program untuk kesana kan kita kan sebenarnya kan udah pernah tuh Iya. yang ke Jepang, Iya, kemudian sebelumnya ke Malaysia ada dari prodi informatika ya, sama sistem informasi. Kalau untuk yang program ini itu dari semua prodi. Nah, dari seluruh kegiatan nih, saya pengen tanya satu-satu. Kesan yang paling kalian dapat selama di Thailand, kesannya. Kalau pesannya nanti, pesannya buat teman-teman adik tingkatnya. Sekarang pesannya dulu. Nah, dari alumni aja dulu deh. Oh, dari alumni. Oh iya, alumni. Oh, iya. Kan salah satu golden ticket yang diberikan oleh Fakultas Farmasi, betul. Fakultas Psikologi Iya, kalau nggak salah, memberikan konversi di konversi di mata kuliah juga ada, mata kuliah plus sama tidak sempro. tidak Iya kan? tidak sempro. Betul, tidak sempro, tapi ya itu kita tetap menunaikan untuk skripsi tetap berjalan dan segala macam. Terus alhamdulillah dikasih fasilitas dosen pembimbing yang baik-baik banget. Terima kasih Bu Anggun dan Bu Cempaka. Soalnya kedua Bu dosen ini sangat sangat memantau saya untuk kayak sampai mana progresnya dan segala macam. Riset di mana? Kebetulan saya researchnya 2, kayak di Indonesia 1 sama di Thailand 1. Ini yang harus ini yang harus
dipahami sama teman-teman ya, adik tingkat atau yang masih proses. Ternyata ketelan itu tidak hanya sekedar kalian belajar saja, tapi kalian bisa melakukan riset di sana. Betul. Karena di sana kalau nggak salah cerita dari Bu Cempaka juga dan dari kamu ya, mereka orang-orang di sana itu sangat welcome sekali ketika diminta untuk minta tolong ya, maksudnya untuk proses riset, dari ngebantu riset. Iya betul. Jadi langsung cerita aja deh. Langsung. Lumayan ceritanya panjang soalnya. Jadi kan Disingkat awalnya, berarti. boleh kayak satu paragraf. Satu paragraf aja. Jadi awalnya kan ya sudah belajar kayak pengetahuan di gimana cara research di Indonesia. Sebenarnya secara universal. Iya universal. Kata dokter Arti sih sama aja kalau research di mana-mana. Cuman memang treatment kita terhadap dosen atau kepada profesor atau kepada orang yang bakal kita teliti. Saya kan dulu psikologi telitinya terhadap manusia ya, bukan benda apa segala macam. Terus akhirnya saya nyoba kayak pikiran saya tuh kayak mungkin sama aja kayak di Indonesia. Jadi saya ada proses namanya expert judgment untuk sebelum kita skalanya disebar ke teman-teman atau ke populasi yang saya pakai, itu tuh kayak ada uji gitu loh Pak, kayak si ini tuh bagus apa enggak, apa dikomentari ini bagus apa segala macam. Nah saya tuh kemarin cari ini Pak, dosen yang bisa atau prof yang bisa expert judgment skala saya. Dan itu sempat kayak ke biro-biro psikologi di sana. Oke, dapat. Nah ternyata prosedurnya beda. Bedanya saya datangin tuh jauh banget, sekitar 3 jam ya, kita 3 apa 4 jam ya, saya nggak ingat. Sejam. Masa sih jauh? Enggak, itu stasiunnya cuma 5 kok kita lewat. 1,5 jam kayaknya. Nah sekitar Jauh segitu. ya, lumayan Itu. Terus kan nyari-nyari kita tempatnya, pas nyampe sana dia bilang gini, di sini biro klinikal ya khusus untuk klinikal, orang-orang yang kayak konselor dan segala macam. Kalau di sini kan ada mereka bundling sama expert judgment gitu Pak. Nah di sana tuh nggak ada, katanya gini, kalau misalnya memang kamu untuk research ya sudah perginya ke kampus aja, coba cari universitas yang memang ada prodi psikologinya. Nah kebetulan di sana ada Chulalongkorn. Teman-teman pasti tahu gak sih Chulalongkorn? Soalnya pas aku update lagi di Chulalongkorn, banyak yang kayak ih lagi di Chulalongkorn gitu. Kayak excited orang-orang gitu. Oh iya ya gitu. Itu one of the best univ in Thailand. Kita pas ke sana itu salah luas satu banget ya. atau salah Salah satunya. satu best. Iya, one of the best. Terus kan prosedurnya adalah katanya coba email dulu terhadap profesor-profesor yang ada di sana. Saya email, ada beberapa yang bisa bales, tapi kemudian kayak saya nggak bisa karena jadwalnya padat atau sibuk gitu ya Pak. diminum. Lupa saya suruh. Oke, sama enggak. Terus habis itu saya boleh lanjut ya? Lanjut. Habis itu sudah selesai, kayak saya pergi ke sana, terus saya bilang kayak kenapa saya email sesuatu tapi tidak ada jawaban. Terus kata dia coba email ke jadi kayaknya ke email pribadi dia deh Pak. Malah email iya pribadi. betul. Terus kayak gue siapa di sini, terus kayak dibaik-baikin, terus kayak dikasih prosedurnya, terus kayak dijelasin apa yang harus saya lakuin biar si skala saya selesai atau penelitian saya selesai, terus dijelasin segala macam, terus kayak ditunggu hasilnya. Malah kalau misalkan ada kendala, dia ngasih tahu gitu loh lewat email. Kayak jadi dikasih masukan perbaikan betul. Terus habis itu kan jadi saya forward ke dosen pembimbing 1 juga kan, jadinya kalau misalkan saya nggak ada progres, saya juga gimana cara ke pembimbing 1 buat balesnya kan. Kalau progresnya nggak bagus nggak mungkin jadi alumni kan. Oh iya betul. Siap alumni. Si paling alumni. Baru juga 2 minggu guys. Itu. Terus habis itu udah selesai sampai Indonesia, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar gitu. Dibantu teman-teman dan profesor di sana. Sip. Terima kasih Chulalongkorn. Udah. Ada tambahan? Saya juga ngambil data sih Pak. Iya. Buat Data juga di skripsi sana? saya. Iya betul. Bareng. Tapi Kalau Tiara masih waktu berangkat ke sana masih ini ya? Aku sempat mau ngambil data juga, betul. Itu waktu itu ternyata prosedurnya beda sama di Indonesia. Jadi di Raja Manggalanya juga di Krungtepnya kita punya klinik juga ya di sana. Di sana tuh kita punya klinik. Terus karena aku linearnya ke farmasi, datang kita ke sana tuh. Kita minta izin untuk ngambil beberapa data, tapi memang bukan sejenis rekam medik yang memang dirahasiakan gitu, milik pasien. Terus dari kliniknya sendiri pihak sananya, padahal itu masih satu universitas, tapi memang karena prosedurnya beda, jadi kita ditolak dengan alasan
bahwa ini tuh rekam medik pasien, jadi nggak bisa sembarangan dikeluarkan. Iya. Dan juga kalau ke sana itu udah harusnya pakai surat persetujuan, itu udah bukan antar lembaga lagi tapi antar negara, antar lembaga, jadi prosedur kayak gitu. Jadi emang agak susah ya di sana Betul. prosedurnya. Mungkin bisa kali ya, tapi butuh prosedur yang Prosedur lama ya. yang Iya, panjang. agak panjang juga, jadi riskan, jadi Tapi udah Jadi satu pengalaman banget ya Iya. kalian ikut summer Betul. sama semester ke Thailand ini ya. Iya. pengalaman emas. Jadi ada sesuatu hal yang kalian nggak pernah dapat sebelumnya gitu ya. Jalan lulus saya Pak, summer semester. Bener jalan lulus saya, karena kan saya juga ngambil data di sana. Kan kalau Gita tadi dia ke profesor karena dia kayak kuanti, kalau saya kan kuali, which is kayak ke perseorangan kan. Nah saya di sana ngambil 4 narasumber mahasiswa Indonesia, tapi yang kuliah Full di sana. Iya. Gitu. Dapat empat orang mas. Alhamdulillah dapat, dan sekarang juga lagi nyusun, sedikit lagi, doain ya teman-teman. Amin. Target November lah ya. Iya, wisuda. Wisudanya kalau lulusnya kalau bisa bulan depan juga udah lulus. Terus Amin. ICU. Iya. Gitu. Tapi ngelihat kita kan udah jalan 2 kali nih MBKM ya, terutama yang summer semester nih. Ditambah yang pasti UBP sebentar lagi pasti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama dengan luar negeri yang melibatkan mahasiswa. Cuman yang jadi masalah kita itu mahasiswanya banyak, Betul. tapi peminatnya sangat sedikit. Nah, Coba bisa nggak kalian kasih advice motivasi gitu ya. ya motivasi ya boleh lah apa aja supaya ketika kita bicara ilmu itu kan kita nggak bisa melihat sejumlah materi, Betul. karena materi kadang-kadang nggak bisa dihitung dengan apa yang kita dapat selama kita di sana kan gitu. Apalagi dengan biaya kalian waktu itu hanya 6.500 include ya 250 ya, include tempat tinggal, Ya, makan ya udah dapat, udah kan, Udah. plus tiket pulang pergi. Dengan kasarnya ngomong 10 juta, kalian tinggal 1 bulan full di sana. Betul. Dibandingkan kalian kalau melancong sendirian 10 juta itu paling lama hanya 5 hari. Iya benar. Ya kan? Ya kan benefitnya jadi mahasiswa. Benefitnya beda. Betul. Iya. Apalagi kalau melancong ya mungkin hanya liburan. Di sini dengan 10 juta kalian bisa Bisa dapat 1 bulan. 1 bulan plus dengan berbagai macam pengalaman yang kalian Betul. dapatkan. Benar. Kemudian dengan tiket kalian bisa kemanapun di tempat wisata di Thailand. Kalian punya Iya, privilege. privilege sendiri, free. akses VIP banget. Nah, coba kasih sedikit masukan ke teman-teman, terutama adik tingkat yang nantinya pasti akan banyak sekali nih kegiatan yang akan dilakukan oleh UPP Karawang yang kerjasama dengan beberapa kampus-kampus di luar. Kasih masukan lah. Mau dari siapa dulu? Alumni terus ya. Alumni lagi. Sambil diminum ya. Iya. Masukan apa ya? Mungkin setiap mahasiswa punya target masing-masing ya Pak ya. Kalau misalnya ngomongin kita studi abroad sebetulnya ya, masuk, kalau memang dari mahasiswanya memang sudah niat banget untuk pengen pergi keluar atau misalkan pengalaman belajar di luar bersama mahasiswa lain, dengan apa ya Pak, kalau misalnya ngomongin dana tuh kayaknya Ya agak oke, sensitif agak ya. sensitif memang. Cuman kalau dari pengalaman aku pribadi adalah teman-teman UBP pasti banyak yang kerja. Nah, sisihkanlah uang itu untuk saya gitu. Oh, pengalaman pribadi lah ya. Ya, selain itu support dari keluarga Ya, juga pasti. pasti berpengaruh. Kalau misalnya memang kalian kekeh pengen ngerasain apa yang pernah kita rasain ya Iya teman-teman. benar. Ya coba untuk di manage dari sekarang, terus cari informasi dari sekarang, terus kayak perkembangannya sudah sampai mana, persiapannya sudah sampai mana. Kalau misalkan memang udah waktunya, jadi kalian tinggal go gitu Pak. Kan jarang-jarang ya makan malam telur telur ceplok goreng. malam pertama Kita kan di ini, di depan Di seberang. di seberang. emang di seberang. Kan jalan dulu tuh kita jalan. Iya, emang Muter-muter kita nggak taunya makan telur ceplok ya Pak? Iya. Itu telur Bapak kali. dadar. Oh iya Bapak. Tofu, Pak. Oh, tofu. Jarang-jarang kan makan bareng di pinggiran jalan sama warek Street food. 4. Iya, Oke. street food. Ya, Iya. Privilege banget itu. privilege. Privilege banyak doh. Sama Yang pasti kalian deket kan sama
Pak Puji. terus Iya. kalian dikenal kan sama dekan, Iya, jadi hafal alhamdulillah. banget jadi gitu. hafal. Privilege diberikan- sampai ke sini juga nggak berhenti Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Pak. Sampai saya lulus. Emang Alhamdulillah. privilege-nya serius. Iya, aku kan? juga jadi lulus MBKM MSIB itu karena kemarin tuh ditanya, kebetulan kemarin tuh aku MSIB-nya di PT Dr. Richard Lee, tahu nggak? Nah, di situ. Nah, di PT Athena Industri. Terus HRD-nya ngomong, Tiara pernah ke Thailand ya? Kita juga jadinya interesting dengan ternyata Tiara pernah ke Thailand, coba implementasikan apa kan? Ternyata privilege-nya sejauh itu iya, gitu. betul. Ternyata bener-bener tadi yang Impactnya gede, impactnya impactnya gede besar. gitu. Jadi nggak hanya sekedar ya tadi memang benar sih kalau kita bicara nominal itu pasti sensitif, tapi Betul. ada yang kalau setuju dan tidak ada yang setuju setuju ya dan dengan tidak. harga Tapi segitu. kalau kita mau ngelihat dari berbagai macam dari berbagai sudut pandang dengan privilege yang sudah kalian terima sampai dengan saat ini, ya itu juga nggak ada harganya kan gitu. Emang harus ada yang diperjuangkan juga sih. Nah, ada sesuatu yang dikorbankan. Kalian mau Betul. ini berarti harus korbankan ini. Iya. Mau ini ada korbankan. Emang itu worth it lah. Worth it banget sih. Iya, apalagi kan sebagai mahasiswa UBP dan kita tuh nggak dapat kesempatan banyak, nggak Nah. semua orang ya. UBP yang penting. Nah, Ya, betul. Ya tetangga kita aja kan belum tentu sih Pak. ya tetangga Banyak kita. sih. Tetangga masa kini Tetangga- atau masa lalu. oh masa lalu? Tetangga masa lalu kan kalau nggak salah juga belum. Jangan ngomong Belum masa deh. lalu. Yuk. Belum ya? Skip, jangan bicara masa lalu, masa depan. Oh masa iya, sekarang. masa depan. Oke. Yang sekarang nih, saya pengen nyoba. Kalian selama 1 bulan di sana, ada yang bisa bahasa Thailand nggak? Kopun Cup. sedikit lah. Sedikit ya. Apa? Coba dari mahasiswa. Ya, mahasiswa ayo. Aku cuma tahu kotot. Maaf. Paling kayak cuman sawadeka, taulaiha, kapun kap, Mm. Nego harga. maidai, Maidai. maidai, Dai. shy, Shy. terus apa lagi? Apa ya? Put pasa, Coba Put perkenalan pasa, diri. ya put pasa, angkring, syahna, naha. Oh, bisa gitu Lumayan ya? kan iya. Oh. Pernah waktu belanja Kalau Pakai belanja taulai, Oh. taulaiha. Tapi banyak kan bahasa Inggris kita kalau belanja ya. bahasa Inggris. Mm. Tapi kan ada juga yang nggak terlalu ini sama bahasa Inggris kan ya. Tapi kalau sama Najma kita bisa pakai bahasa Thailand dan bisa nego Pak harganya. Jadi lebih Oh. jadi harga lokal gitu. Beda Pak. ya? Lokal Iya. banget Akam sih Taulai, beda. ha. Akam sih beda. Akam ya? sih beda. Siapa yang akan sisi Nazma. Nasma? Enggak maksudnya Enggak, dia kan maksudnya lumayan dia- lancar bahasa Thailandnya, Oh Pak. gitu. Iya. Banyak kosakata yang dia tahu dibandingkan kita kan. Mm. Jadi kalau misalkan belanja sama dia, coba gimana caranya nego? Oh gitu ya. Ya udah gue cobain gitu. Oke. Terakhir. Tadi pesan udah Hmm. promosiin sih. Saya tuh apa ya? Tadi yang saya bilang kita banyak mahasiswanya tapi Oke. minatnya tuh dikit banget gitu. Bahkan angkatan yang kedua ini cuma 4 orang malahan. Cuma yang 4 orang ya. Ya, Prodi apa aja tuh, Pak? Manajemen Sama 2, farmasi 2. Farmasi ini bawaannya si Tiara. Nah iya itu saya kemarin benar-benar memotivasi mereka Pak kayak gini. Karena memang kan kalau mencari ilmu setiap rumah itu bisa jadi sekolah, setiap orang bisa jadi guru. Mm-mm. Kalau mau cari ilmu tuh seluas-luasnya lah, kan pepatahnya juga kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Thailand. Nah tapi karena belum Cina, Thailand dulu lah ya. Thailand dulu. Mm. Cinanya Jadi, nanti. Memang segala sesuatu sih dengan aspek-aspek yang kita tahu lah, ada biaya dan segala macam, tapi kan itu memang sesuatu yang harus kita korbankan demi kita mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Mm-mm. Dan kita juga bisa satu langkah lebih maju lah daripada orang lain, dan privilege juga ternyata nggak berhenti sampai di Iya. situ teman-teman. Nah sebagai mahasiswa yang MBKM-nya kan kita bisa di mana aja ya, cari ilmu di mana aja, nggak sekedar pengalaman tapi ternyata culture-nya juga nggak cuma culture budaya, ternyata culture budaya pemerintahan, belajarnya, cara bicaranya sehari-hari, Politiknya. betul politiknya itu culture yang sangat banyak gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau ada kesempatan itu lebih baik eksekusi dulu. Iya. Eksekusi dulu. urusan yang lain mah nanti belakangan. Nah, yang penting dan ada juga kemauan. Nah, yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. jalan. Di Oh, mana gitu ya, ada Tiara? jalan, betul. Di situ ada kesuksesan. Amin. salah satu. Salah satu. Psikologi urusan. nggak ada ya? Psikologi Nggak ada penerus dari kita berarti? nggak ada. Ya. Padahal kemarin itu harapannya tuh dari psikologi kemarin ada 6, sekarang itu bisa lebih banyak gitu atau paling enggak
berapa gitu, nggak taunya nggak ada, justru malah dari manajemen 2, farmasi 2. Iya. Oke, jadi kalau mau diobrolin mah panjang banget. Iya, Kita Karena 30 hari 29 hari 29 di sana. hari gitu. Banyak Terus ceritanya. diringkas cuma jadi ini aja udah 1 jam lebih. Oh, udah 1 jam. 1 jam. Gak kerasa ya? Enggak kerasa. 1 jam ya. 1 jam. 1 jam. Minumnya udah habis belum? Udah. Belum sih. Oh, belum ya, belum. Nambah Tapi 1 sih jam udah lagi katanya. udah ini. Sebenarnya pengennya saya sih ngundang 7-7-nya, tapi karena satu waktu, yang kedua ya tadi ini studionya masih baru, terus masih dipersiapkan Iya, boleh lah. dengan yang lain-lain, jadi masih belum ini. Tapi terima kasih loh, Iya, sama-sama. kalian sudah menyempatkan waktu yang satu Dengan senang hati. dengan kesibukannya menunggu sidang ya, Betul. sidang Siapa kan, yang sidang? sidang proposal. Aku Udah enggak kan? Udah kan? belum. Masih ya? Belum, Belum. tapi udah nggak ada kuliah, Udah konversi. udah konversi. Wow. Kesibukannya sekarang jadi Ormawa. oh ya, dia ini ketua BEM, ketua BEM fakultas, terus skripsi, fokus bentar lagi, terus sama yang sebelah saya Fresh alumni oven. baru 2 minggu, fresh minggu yang lalu, graduate-nya. Ya, Fokusnya menikah ya. pokoknya makasih banyak. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana maksudnya? Doanya yang baik aja. Doa-doa yang baik. Pokoknya terima kasih sudah nyempetin waktu datang ke sini. Terima kasih dengan senang Kalian hati. Ya. jadi tamu undangan pertama di studio podcast yang baru. Wow. Merasa Semoga nantinya VIP. nurun ke yang lain. Amin. Sejalan. Semoga kita memotivasi teman-teman Nah, semua. benar. Iya, Yang paling betul. utama itu. Mm-mm. Sukses untuk kalian semua. Amin. Dilancarin Terima semuanya. Terima kasih sudah datang ke Posma. Terakhir tadi saya ngerangkum dari semuanya, apapun yang diusahakan itu pasti akan ada jalan. Betul. Ya. Kemudian yang dijalani pasti akan menemukan kesuksesan. Amin. Oke, terima kasih dari saya. Bisa saya dadah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.